Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini Sulha dengan NIM 253141125. Saya akan menjelaskan tentang luas ilmu fikih. 1. Perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Hanafi serta Maliki berawal dari perbedaan istinbat dalil mengenai kedudukan basmalah dan surat Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah sehingga wajib dibaca dan disunahkan secara jahar pada sholat jahriyah. Meninggalkan satu ayat dari Al-Fatihah sama halnya dengan tidak membaca Al-Fatihah. Untuk memperkuat pendapat Imam Syafi'i dalam permasalahan basmalah, Imam Nawawi sebagai revisionis mazhab mengatakan disunahkan mengeraskan bacaan basmalah di dalam sholat jahriyah untuk Al-Fatihah dan surat lainnya. Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah bukan dari bagian Al-Fatihah, melainkan ayat yang berdiri sendiri sebagai pemisah antar surat. Oleh karena itu membacanya disunahkan sir atau lirih. Menurut Imam Hanafi, basmalah adalah bagian ayat dari setiap surat yang letaknya di awal surah, kecuali surat At-Taubah yang tanpa basmalah, tetapi pemisah antara surat-surat dan bukan bagian dari Al-Fatihah. Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca dalam surat fardu, karena Rasulullah dan para sahabat sering memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah adalah ayat Al-Quran yang terletak di awal surat Al-Fatihah, namun bukan merupakan ayat Al-Quran jika terletak di awal-awal surah selain Al-Fatihah. Perbedaan antara mazhab ini tersebut menunjukkan adanya keragaman metode pengambilan hukum yang tetap bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sikap seseorang muslim ketika menjadi makmum di wilayah yang mayoritas menganut mazhab tertentu adalah menghormati praktik yang berlaku, mengikuti imam, serta tidak memperdebatkan masalah khilafiyah yang memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya, nomor 2, yaitu mengurus jenazah muslim merupakan salah satu ibadah fardu kifayah yang tidak hanya memiliki dasar hukum fikih yang kuat, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat muslim. Oleh karena itu, orang yang berhak memandikan jenazah, yaitu apabila mayat itu laki-laki, hendaklah yang memandikannya juga laki-laki. Jika mayat perempuan, hendaklah memandikannya perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan mayat perempuan kecuali suami atau muhrimnya, orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya berdasarkan wasiatnya. Kemudian bapaknya, sebab ia tentu tahu mengenali si mayit daripada anak si mayit tersebut. Kemudian ibunya, lalu anak perempuan, setelah itu keluarga terdekat. Seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anhu, tentu tidak ada yang membuatmu gundah, sebab jika kamu wafat sebelumku, akulah yang memandikan jenazahmu. Dalam mengkafani mayit, jenazah laki-laki disunahkan 3 lapis kain kafan putih, sementara jenazah perempuan disunahkan menggunakan 5 lapis, yaitu kain pembungkus, baju kurung, kerudung, dan 2 lapis tambahan kain.
Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan syariat untuk lebih menjaga aurat dan kehormatan. Selanjutnya yaitu nomor 3, al-milk at-tamah, berarti kepemilikan penuh atas suatu harta sehingga pemilik memiliki hak menggunakan dan mengelolanya. Harta yang belum menjadi milik sempurna tidak wajib dizakati. Sementara an-nama berarti harta tersebut memiliki potensi berkembang atau bertambah nilainya, baik melalui perdagangan, investasi, peternakan, maupun bentuk usaha lainnya. Konsep ini menunjukkan bahwa zakat dikenakan pada harta yang produktif. Sementara nisab adalah batas minimal jumlah harta yang menyebabkan seorang nisab mengeluarkan zakat. Ketentuan nisab bertujuan agar zakat hanya diwajibkan kepada orang yang benar-benar memiliki kelebihan harta. Sedangkan haul yaitu masa kepemilikannya harta selama itu tahun hijriyah secara terus-menerus. Syarat haul yaitu menunjukkan bahwa zakat dikenakan pada harta yang relatif stabil dan tidak bersifat sementara. Selanjutnya nomor 4 yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah merupakan rukun Islam yang kelima. Syarat-syarat tertentu yang dilakukan kepada setiap muslim haji: beragama Islam, merdeka, balik, sehat, dan bagi yang mampu. Selanjutnya nomor 5 yaitu metode tarjihi digunakan ketika terdapat beberapa pendapat ulama mengenai suatu masalah. MUI melakukan penelitian terhadap kekuatan dalil masing-masing pendapat, kemudian memiliki pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan kemaslahatan umat. Metode ilhaqi digunakan dengan cara menghubungkan masalah baru kepada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan ilat. Metode ini mirip dengan qiyas dalam usul fikih. Selanjutnya, metode ijtihad insya'i yang merupakan penarikan kesimpulan hukum baru akan sebuah permasalahan, di mana persoalan tersebut belumlah pernah terjadi. Metode ini digunakan ketika suatu persoalan benar-benar baru dan belum ditentukan pembahasannya dalam literatur fikih klasik. Dalam metode ini, para ulama melakukan penggalian hukum secara kolektif berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, dan pertimbangan masyaqit syariah. Hal ini menunjukkan bahwa MUI secara aktif melakukan ijtihad jama'i dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mazhab yang lain yang lebih sesuai dengan konteks modern. Fatwa MUI dikategorikan sebagai hukum ghairu ilzam karena tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana peraturan undang-undang negara. Namun secara sosiologi, fatwa MUI mempunyai pengaruh yang kuat karena dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas keagamaan serta menjadi rujukan umat muslim dalam menentukan sikap terhadap berbagai persoalan keagamaan kontemporer. Oleh karena itu, meskipun tidak kepatuhan masyarakat terhadap fatwa MUI. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.